Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Cerita-cerita horor selalu asik untuk dinikmati. Dan ada banyak sekali cerita-cerita horor. Mungkin itu dari pengalaman teman Anda, pengalaman Anda sendiri, atau dari pengalaman keluarga Anda, sahabat Anda, siapapun ya. Mungkin Anda juga ada yang tidak pernah mengalami cerita mistis. Dan mungkin juga ada yang banyak mengalami cerita-cerita mistis. Nah, bagi Anda pecinta cerita horor, oke, langsung saja. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah cerita mistis yang berjudul Pengkhianatan Rumah Tangga, Teror dari Seorang Ganda. Kisah ini berawal dari pengkhianatan dalam rumah tangga. Dan siapa sangka jika teror demi teror dari seorang ganda perlahan-lahan mulai mereka rasakan. Semakin hari, teror itu semakin menjadi, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Aska, bocah 5 tahun itu nampak sangat senang dan bermain bersama ayah dan juga ibunya di halaman rumah. Namun, suasana ceria itu sedikit terganggu ketika dering HP Yuni berbunyi dan Yuni bergegas untuk membawa HP-nya meninggalkan halaman rumah. Rupanya yang menelponnya adalah Malik, seorang laki-laki berusia 35 tahunan yang memiliki usaha rumah makan di sebuah kota Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Puruk Cahu. Obrolan keduanya terdengar sangat berbeda dan sesekali diselingi canda tawa yang manja. "Mama," panggil Aska yang berlari menghampiri ibunya. Yuni langsung mematikan sambungan telepon ketika suaminya datang. "Siapa yang?" tanya Adlan. Temanku yang pemilik rumah makan di Puruk Cahu itu," jawab Yuni sembari tersenyum. "Oh, yang perempuan itu. Apa katanya?" "Iya, katanya mau mengajakku bertemu besok." "Oh, ya tidak apa-apa. Terima saja ajakannya. Kalau kamu tidak keberatan, aku dan Aska akan ikut menemanimu." Yuni terlihat menggigit bibirnya. "Kurasa kau dan Aska di rumah saja. Karena sepertinya ada sesuatu yang mau Lisa bicarakan padaku secara empat mata." Adlan tersenyum seraya meraih anaknya. "Ya sudah kalau begitu. Kami berdua akan menunggu di rumah saja. Kau pergilah. Toh kamu juga jarang kan kumpul-kumpul sama teman-temanmu," ucap Adlan. "Tapi apa kamu tidak kerepotan menjaga Aska seorang diri?" Kalau cuma seharian ya tidak akan kerepotan sayang. Pergilah, tidak usah khawatir. Mumpung aku masih libur." Adlan adalah seorang laki-laki berusia 32 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan tambang di Kalimantan Selatan. Dia juga sangat perhatian dan sayang sekali pada istrinya. Meski pernikahan mereka itu tak pernah disukai oleh orang tua Adlan. Mertua bahkan ipar-iparnya sangat membenci Yuni, entah karena alasan apa. Beberapa bulan yang lalu, Yuni dimarahi habis-habisan oleh ipar dan mertuanya karena tidak berada di rumah ketika mereka ingin bermalam di sana. Saat itu, mertua dan ipar-ipar Yuni baru pulang dari ziarah keliling. Mereka kecapean dan berniat untuk bermalam di rumah milik Adlan yang berada di Kalimantan Selatan tersebut. Saat itu, Yuni hanya bisa menunduk dengan air mata berlinang, mendengar cacian dari mertua dan ipar-iparnya yang sangat pedas di telinga. Hal itu juga membuat pertengkaran besar antara Adlan dan Yuni, sehingga Yuni lari dari rumah dan pulang ke Kalimantan Tengah ke rumah orang tuanya. Dan di sanalah awal pertemuannya dengan Malik, sampai akhirnya Yuni mulai nyaman dan mereka pun menjalin hubungan yang terlarang. Pagi itu Yuni bangun lebih awal. Ia membuatkan sarapan untuk anak dan juga suaminya, lalu mandi dan kemudian bersiap-siap pergi. Yuni mengenakan dress sesaringan berwarna merah dengan rambut yang digelung tinggi dan poni yang mencuntai menutupi sebagian pipinya. "Mama, ikut Mama,"
Rengek Aska ketika melihat ibunya yang sudah bersiap-siap pergi. Tapi dengan sigap, Adlan langsung menggendong Aska dan membawanya menjauh. Yuni menghela nafas panjang saat akan melangkah keluar. Namun tak sedikit pun ia urungkan niatnya untuk pergi. Meski dari dalam mendengar suara Aska yang menangis, memanggil namanya. Sesampainya di tempat janjiannya itu, Yuni lantas mencari-cari Malik. Dan rupanya Malik duduk di meja paling ujung. Bila dari arah pintu, meja itu tertutupi oleh orang-orang yang duduk di meja bagian depan. "Sudah lama menungguku?" tanya Yuni. "Ah, tidak. Untuk menunggu bidadari sepertimu, jangankan 1 jam, seumur hidup pun aku sanggup untuk menunggu," kata Malik sambil tersenyum. Belum sampai beberapa menit mereka duduk, pelayan datang dan membawakan banyak sekali makanan yang dipesan oleh Malik. "Banyak sekali," gumam Yuni. Aku ingin membicarakan masalah yang serius tentang hubungan kita. Aku ingin segera menikahimu," ujar Malik tiba-tiba, seraya menyodorkan kotak cincin yang sangat indah pada Yuni. Mata Yuni berbinar, namun hanya sekejap saja ketika ia ingat wajah anak dan suaminya yang tengah menunggunya di rumah. Yuni terdiam dan langsung mengalihkan pandangannya dari cincin tersebut. "Kenapa?" tanya Malik. "Aku memang merasa nyaman denganmu, tapi aku tidak bisa meninggalkan anak dan suamiku," ucapnya pelan, bahkan hampir tak terdengar. Malik melenguh, tangannya mengepal dan memukul pelan pada meja tersebut. "Lalu, kau maunya bagaimana? Terus berhubungan seperti ini, tanpa kepastian?" Yuni terdiam. Malik meraih tangan Yuni dan menggenggamnya dengan erat. Laki-laki itu mencium tangan Yuni dengan air mata yang mulai menetes. Tiba-tiba seorang laki-laki dan seorang perempuan mendekati meja keduanya. "Yuni, istrinya Adlan kan?" tegur pria tersebut dengan wajah bingung, menatap pada Yuni dan Malik bergantian. Ya. Romi ya? Perkenalkan, ini saudara sepupuku, Malik," jawab Yuni terbata, seraya menarik tangannya dari genggaman Malik. "Oh," ujar Romi sembari mengangguk, lalu memperkenalkan dirinya pada Malik yang nampak kecewa. "Aku sepupumu." "Kurasa aku harus mengatakan yang sejujurnya pada mereka tadi tentang hubungan kita, agar Adlan tahu dan mau melepaskanmu untukku," ujar Malik. Yuni mendengus kesal. Pertemuan mereka hari itu berakhir dengan tidak menyenangkan. Wajah Yuni kusut begitu memasuki rumah. Sapaan lembut suaminya pun tak terlalu ia tanggapi. "Halo Riz, apa? Mama sakit? Sudah dibawa berobat?" ujar Adlan dengan raut wajah panik dan khawatir ketika menerima telepon dari saudaranya. "Ya Allah. Baik, besok aku transfer uang pengobatan untuk mama ya." Yuni menghela nafas panjang, lalu keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur. Di dapur, ia masih memikirkan tentang perselingkuhannya. Bagaimana jika Romi menceritakan tentang penemuan kami kemarin pada Abah Aska? Batin Yuni dengan mata menerawang jauh keluar jendela dapur. Di luar, hujan mulai turun dengan sangat deras, disertai suara petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Sayup-sayup terdengar suara rintihan dari arah kamar mandi yang berada di sebelah dapur. Namun, saat Yuni mengeceknya, ia mendapati Aska yang sedang berdiri membelakangi pintu sambil memainkan air. "Aska, ngapain malam-malam main air? Bukannya kamu tadi sudah tidur?" Aska menoleh pada ibunya, tatapan aneh tak seperti biasa. "Aska mimpi, Ma. Mama dan Abah pergi ninggalin Aska. Lalu ada orang yang nyeret-nyeret Aska. Dan ini bekas tangannya.
ujar anak itu seraya memperlihatkan memar yang melingkar di lengannya. Itu cuma mimpi sayang, dan mimpi itu cuma bunga tidur. Makanya lain kali sebelum tidur, Aska baca doa dulu ya, kata Yuni sembari meraih tangan anaknya lalu mengajaknya masuk ke dalam kamar untuk kembali tidur. Di dalam kamar, Yuni tak melihat keberadaan suaminya. Entah kemana perginya Adlan di tengah hujan deras seperti itu. Aska berbaring di atas kasur yang saling bersebelahan dengan kasur milik orang tuanya dan hanya terpisah oleh tirai. Perlahan-lahan, rasa kantuk mulai menyerangnya ketika sang anak sudah tertidur lelap. Ketika Adlan masuk ke dalam kamar, ia melangkah dengan sangat hati-hati agar tak membangunkan anak dan istrinya yang sudah tertidur pulas. Ia meletakkan jaketnya di atas meja, lalu ikut berbaring di atas kasur dengan wajah yang terlihat murung. Pagi harinya, saat Yuni memasak di dapur, Adlan memeluknya dari belakang. Namun Yuni segera melepaskan pelukan suaminya itu. Dan dengan raut wajah yang sedikit risih, ia menyuruh suaminya untuk menemani Aska saja yang tengah bermain di luar. Tadi malam aku ke ATM. Tidak sengaja aku bertemu dengan Romi. Katanya kemarin dia melihatmu dengan seorang laki-laki yang bernama Malik, sepupumu. Memangnya kau punya sepupu yang bernama Malik? Lalu temanmu si Lisa yang punya restoran itu kemana? Ujar Adlan mulai bertanya. Jantung Yuni serasa berhenti seketika, namun ia tetap mencoba untuk tenang dan meneruskan aktivitas memasaknya. Malik itu anak tirinya amangku. Dia rupanya berpacaran dengan Lisa. Dan saat Romi datang, Lisa sedang ke toilet. Memangnya apa yang dikatakan Romi padamu? Apa dia menuduhku berselingkuh? Ah tidak, dia hanya bilang ketemu kamu dan sepupumu saja. Dia tidak cerita apa-apa lagi selain itu, ucap Adlan sambil tersenyum lega. Adlan memang suami terbaik. Ia begitu setia dan juga sangat mempercayai istrinya. Namun sayang, kepercayaan dan cinta yang begitu tulus dari Adlan malah dihianati oleh Yuni. Yuni mengiris bawang dengan mata terpejam. Ia menggigit bibirnya ketika mendengar ucapan sang suami. Ia merasa sangat bersalah. Mama bagaimana? Tanya Yuni berusaha mencairkan suasana hatinya. Mama diinfus. Untuk sekarang keadaannya sudah mulai membaik. Tapi apa? Tapi mereka memintaku datang ke sana tanpa kamu, ucap Adlan dengan hati-hati. Yuni membalikkan tubuhnya. Ia tersenyum sambil menatap wajah Adlan. Pergilah, temui orang tuamu. Mereka sekarang lebih membutuhkanmu. Aku di sini akan baik-baik saja. Aku sudah kirimkan uang untuk mereka. Kurasa walaupun aku tidak pulang juga tidak apa-apa. Lagi pula keadaan mama sudah membaik. Jangan karena aku, kamu malah menjauh dari keluargamu. Nanti mereka malah semakin berpikir buruk tentangku. Aku tidak menjauh. Hanya saja kau tak enak hati padaku. Karena yang disuruh pulang hanya kamu kan? Tidak mengapa, aku sudah biasa. Lagi pula, aku sama sekali tak ambil hati. Pergilah, jangan sampai nanti kau menyesal di kemudian hari. Adlan menghela nafas panjang, pikirannya kalut. Meski Yuni berkata seperti itu, tapi tetap saja hati istri mana yang tak sakit bila diperlakukan oleh mertuanya begitu. Maafkan aku sayang. Aku tidak bisa menjadi suami terbaik untukmu, ucap Adlan seraya mengelus kepala istrinya. Kamu sudah menjadi suami terbaikku. Cuma aku saja yang sangat tidak tahu terima kasih, gumam Yuni. Sore harinya, Adlan pergi ke rumah ibunya dengan menaiki sebuah bis dari terminal Pal 6 Banjar. Sementara di rumah, Yuni masih terus dihubungi oleh Malik melalui Facebook dan telepon.
Namun Yuni tak menggubris panggilan dari laki-laki tersebut. Tapi karena merasa kesal, akhirnya Yuni mengangkat juga telepon dari Malik. "Maumu apa sih?" ujar Yuni membentak. "Aku sudah berada di jalanan dekat rumahmu. Kulihat suamimu sudah pergi. Apa aku bisa ke sana, sayang?" Yuni terbelalak mendengar perkataan Malik yang sangat di luar dugaan itu. "Sejak kapan kau tahu rumahku? Dan sejak kapan kau memata-mataiku?" tanya Yuni dengan sangat emosi, karena merasa perbuatan Malik sudah melewati batas. Di seberang telepon, terdengar Malik tergelak tawa mendengar Yuni yang marah-marah padanya. "Aku rindu kamu, sayang. Aku sangat rindu. Aku ingin menghabiskan malam ini bersamamu. Besok aku akan pulang ke Kalteng." Menjelang Isya, panggilan dari Malik kembali terdengar. Rupanya kali ini, laki-laki itu sudah nekat dan berada tepat di depan pintu rumah. Yuni menjadi ketakutan kalau ada tetangganya yang melihat kedatangan Malik. Lalu tanpa pikir panjang, dan karena takut juga, Yuni lantas menarik Malik masuk ke dalam rumahnya. Ia memarahi habis-habisan laki-laki tersebut. Namun Malik malah menggoda, yang akhirnya membuat Yuni luluh. Lalu terjadilah sesuatu yang tak seharusnya. Namun suasana itu kacau saat Aska keluar. "Itu siapa, Mah?" tanyanya polos. Yuni gelagapan mencari jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan anaknya itu. "Halo Aska, ini Om Malik, temannya mamamu," kata Malik sembari mencolek pipi Yuni yang masih duduk di sebelahnya dengan baju yang sudah sebagian terbuka. Yuni bergegas membetulkan letak duduknya, lalu beranjak untuk mengajak anaknya masuk kembali ke dalam kamar. Pagi-pagi sekali, Malik sudah berpamitan pulang pada Yuni dan tidak lupa mengecup pipi perempuan tersebut dengan sangat lembut. Tapi satu hal yang tak diketahui Yuni, yakni niat sebenarnya Malik yang ingin membongkar perselingkuhan mereka pada Adlan. Dia juga sudah diam-diam menyalin nomor handphone milik Adlan dan juga mengirimkan foto-foto mesranya bersama Yuni. Membuat Adlan yang masih dalam perjalanan ke rumah orang tuanya itu memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk meminta penjelasan pada Yuni tentang semua foto-foto tersebut. Selama ini, Adlan sama sekali tak pernah mempercayai apapun omongan orang yang buruk tentang istrinya. Tapi kali ini hatinya menjadi ragu, apalagi setelah melihat foto-foto itu. Meskipun dalam hati kecilnya masih membantah tentang keaslian foto tersebut. Ya, bisa saja ini editan, zaman sudah semakin canggih. Mengedit foto seperti ini bukan hal sulit bagi mereka yang pintar. Batinnya bergejolak. Tapi dari mana orang ini mendapatkan nomorku? Sore itu Adlan pulang dengan wajah yang lesu. Nampaknya ia sangat kelelahan dengan perjalanan yang sama sekali tak pernah sampai ke tujuan. Yuni nampak kaget ketika membukakan pintu untuk Adlan. Ia tampak panik ketika Adlan melangkah masuk ke dalam rumah. "Kok sudah pulang?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku tidak jadi ke rumah mama." "Kenapa memangnya? Apa aku tidak boleh pulang ke sini lebih cepat? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Prang! Suara piring pecah dari arah dapur mengagetkan keduanya. Terlebih lagi Yuni, ia langsung menghalangi Adlan untuk ke dapur. "Biarkan saja. Paling juga kucing. Kamu pasti lelah, capek. Aku sediakan teh hangat dulu ya." "Tidak usah. Aku cuma mau lihat apa yang pecah di dapur. Jangan-jangan maling," ujar Adlan sembari bergegas melangkahkan kakinya menuju dapur. Dan betapa sakit serta hancurnya hati Adlan ketika melihat pria yang berada di dalam foto mesra bersama istrinya itu sedang duduk di meja makannya dan sedang duduk makan di situ. Darah Adlan seketika mendidih
nafasnya terdengar bergemuruh. "Kenapa kamu tega padaku, Yun?" bentak Adlan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Yuni langsung memegang tangan Adlan dengan terisak. Ia meminta maaf. Namun Adlan lantas melepaskan pegangan istrinya dan mendorongnya pelan. "Aku tahu alasan kau melakukan semua ini. Kau tak salah, Yuni, tapi aku yang salah. Aku sudah tidak bisa menjadi suami terbaik untukmu. Dan sekarang pergilah, kau sudah menemukan laki-laki terbaik itu. Dan biarkan aku merawat Aska hingga besar nanti. Mulai malam ini, aku..." "Jangan, aku salah. Aku yang salah. Aku pengkhianat dalam rumah tangga kita. Aku salah. Aku minta maaf, Yan. Aku salah. Aku minta maaf. Jangan talak aku. Aku mohon." Adlan tersenyum kecut. "Untuk apa kau bertahan denganku kalau hatimu sendiri ada bersama orang lain?" ujar Adlan sinis. "Aku mohon beri aku kesempatan. Kau tak tahu betapa tersiksanya aku selama ini menghadapi kelakuan keluargamu yang selalu menyudutkan aku. Aku stres. Aku sudah tidak tahan, Lan. Untuk cerita denganmu, aku tak mau. Karena aku tidak ingin kau memiliki hubungan yang buruk dengan keluargamu." Tutur Yuni masih terisak. "Kalian sudah tidur bersama?" "Maaf, bro. Ya." Adlan kembali tersenyum sinis. Lalu ia melangkah masuk ke dalam kamarnya. Ia menciumi Aska, lalu berjalan pergi meninggalkan rumah membawa hatinya yang terluka. "Dia sudah melepaskanmu," ujar Malik berjalan ke arah Yuni yang menangis sesenggukan di depan pintu, menatap Adlan yang sudah pergi dengan menaiki angkutan barang yang lewat di depan rumah. "Diam! Pergi dari sini!" teriak Yuni pada Malik. "Dan satu lagi, aku tidak mau ada hubungan apa-apa lagi denganmu. Hubungan sialan ini sudah berakhir. Aku sadar selama ini aku telah hilaf. Aku bersalah pada suamiku. Padahal aku tahu dia adalah sosok suami terbaik dalam hidupku. Aku sangat mencintainya. Sekarang aku mohon padamu, tinggalkan rumah ini dan jangan ganggu hidupku lagi," ujar Yuni mengusir Malik. "Apalagi yang kau pertahankan? Dia sudah melepaskanmu. Pergi!" teriak Yuni. "Aku tidak akan melepaskanmu. Kapanpun kau mau, datanglah padaku. Aku akan selalu ada untukmu. Aku tahu kau sekarang sedang emosi. Aku pergi dulu," ujar Malik. 4 hari setelah ketidakpulangannya ke rumah, akhirnya Adlan pulang dengan sempoyongan. Bagian matanya menghitam. Nampaknya dia kurang tidur selama berhari-hari. Yuni berusaha memapa suaminya menuju ke dalam kamar. Namun Adlan menolak dan memilih berjalan sendiri. Adlan merebahkan tubuhnya di atas bangku panjang. Saat Yuni ingin melepaskan jaketnya, Adlan malah marah. "Jangan pegang-pegang," bentak Adlan. Semenjak itu, hubungan antara keduanya menjadi sangat renggang. Adlan selalu menghindar ketika Yuni ingin mengajaknya bicara. Meskipun mereka masih tinggal serumah, tapi Adlan lebih memilih untuk tidur di luar. Hari itu Romi datang ke rumah. Sikap Romi sama seperti biasanya terhadap Yuni. Ia sepertinya belum mengetahui tentang masalah dalam rumah tangga sahabatnya tersebut. Adlan juga terlihat memasang wajah ceria di depan Romi. "Sudah hampir seminggu kamu tidak ada kabar. Kemana saja?" "Proses pembuatan adik baru untuk Aska ya," ujar Romi berkelakar. Kalaupun iya, kau mau apa?" "Oh ya, kau sendiri ngapain kemari?" Sinis sekali kau ini,"
aku mau mengembalikan uang yang kau pinjamkan waktu itu. Nih, tanpa bunga. Jawab Roni seraya menyerahkan amplop putih yang lumayan tebal pada Adlan. Oh, oke. Kalau begitu, kau mau minum apa? Biar kubuatkan. Tidak usah. Aku ragu kalau kau yang buatkan air. Nanti malah seperti waktu itu. Oh, kau mau kopi asin lagi? His, mau apanya? Malah itu yang kuhindari kalau kau membuatkan minuman untukku. Ujar Romi mengundang gelak tawa dari Adlan. Pak Roy nyari kamu tuh. Kenapa? Tidak tahu. Jawab Romi seraya membuka toples kerupuk yang ada di atas meja. Romi dan Adlan mengobrol kesana kemari, menceritakan tentang masalah pekerjaan dan juga masalah percintaan Romi yang sebentar lagi akan segera menikah itu. Sepulangnya Romi dari rumah Adlan, sikap Adlan kembali berubah. Ia dingin dan acuh terhadap Yuni. 2 bulan berlalu, perjuangan Yuni untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Adlan rupanya membuahkan hasil. Adlan mulai membuka hatinya lagi untuk Yuni. Tapi dengan catatan, Yuni tak boleh mengulangi kesalahannya. Dan tentu saja Yuni menyanggupi. Ia merasa sangat bahagia karena suaminya mau memberikan kesempatan kedua untuknya. Kenapa kau blokir aku? Apalagi kau pertahankan dengan laki-laki itu? Dia sudah melepaskanmu waktu itu. Ujar suara dari seberang telepon. Dia begitu karena aku yang salah. Dan sekarang aku ingin menebus semua kesalahanku pada anak dan suamiku. Karena aku tidak ingin anakku hidup tanpa sosok ayah ataupun ibu hanya karena keegoisanku. Tolong mulai saat ini jangan lagi menghubungiku. Jangan ganggu hidupku lagi. Ujar Yuni mematikan panggilan telepon tersebut dan lantas membuang kartu HP-nya. Seminggu telah berlalu, kejadian aneh mulai terasa. Saat itu Yuni sedang berada di dapur dengan mengenakan baju tidur tipisnya. Tiba-tiba saja ia merasakan ada sentuhan yang mengelus-elus bagian paha dan terus naik mencapai dada. Rasanya aneh, tapi Yuni membiarkan saja. Saat ia memejamkan matanya, terasa jelas sekali hembusan nafas tepat berada di telinganya. Dan bayangan wajah Malik terlintas begitu saja di benaknya. Yuni kaget dan langsung mengucapkan istighfar. Mama, tolong! Teriak histeris Aska dari dalam kamar. Seekor ular kobra besar dengan sisik hitam mengkilat terlihat di kasur Aska. Kepala ular itu sudah melebar dan bersiap-siap menyerang jika ada pergerakan dari mangsanya. Untungnya Aska pintar dan tak bergerak sama sekali. Yuni terbelalak kaget dan juga takut ketika melihat ular itu. Namun rasa takutnya terkalahkan dengan kekhawatiran akan keselamatan Aska. Perlahan-lahan Yuni langsung melemparkan selimut yang berhasil menutupi ular tersebut. Lalu dengan sigap ia mengangkat Aska dan membawanya keluar. Yuni mengunci pintu tersebut untuk mengurung si ular. Saat Adlan datang, Yuni langsung menceritakan tentang ular yang masuk ke kamar dan hampir membahayakan nyawa anak mereka tersebut. Dengan raut wajah tak percaya, Adlan lantas masuk ke dalam kamar untuk membuktikan perkataan istrinya. Yang ternyata di bawah selimut itu tak ada apa-apa. Adlan menatap Yuni dengan lekat. Mana ularnya? Tidak ada apa-apa. Tadi benar ada di bawah selimut itu. Ularnya besar sekali. Ucap Yuni meyakinkan suaminya. Tapi sekarang mana? Tidak ada apa-apa kan? Kalau ular sebesar itu tidak mungkin bisa keluar dari dalam kamar ini. Karena di sini sama sekali tidak ada celah yang bisa dimasuki ular. Di bawah ranjang pun kosong, di lemari juga tidak ada. Lalu kemana perginya ular itu? Tadi kamu yang pertama melihat ular itu kan, Nak? Aska hanya terdiam, ia tak menanggapi pertanyaan dari ibunya yang membuat Yuni sedikit kesal.
Malam semakin larut ketika tiba-tiba saja Yuni merasakan sakit yang teramat sangat di perutnya. Ia sudah bolak-balik ke WC, namun rasa sakit perutnya itu sama sekali tidak hilang. Saat ia sedang mengaduk gula dengan air hangat, Yuni mendengar suara benda jatuh atau dilempar yang menimbulkan suara sangat keras ketika mengenai atap rumahnya. Yuni yang kaget dan sedikit ketakutan langsung berlari ke arah kamar dan meninggalkan air gula yang baru saja ia buat. Di dalam kamar, Yuni duduk di samping suaminya yang sedang tidur. Ia tiba-tiba saja merasa merinding. Sekitar pukul 2 dini hari mereka terbangun ketika Adlan mengerang kesakitan. Sebilah pisau pengupas bawang menancap di pahanya dan di samping tempat tidur terlihat Aska yang menyeringai dengan mata yang terpejam. Yuni lantas memukul anaknya sampai terjatuh dan Aska pingsan seketika. "Yuni!" bentak Adlan. Dengan paha yang masih tertancap pisau bawang, Adlan membopong Aska dan membaringkannya ke atas kasur. Ia mengerang menahan sakit ketika mencabut pisau tersebut. Darah merembes dari luka tersebut. Adlan mengikat pangkal pahanya dengan kain untuk menghentikan darah yang keluar. "Aska, nak, bangun nak, Aska," panggil Adlan berkali-kali. Raut wajahnya terlihat begitu sangat khawatir dan panik. "Mama tidak sengaja, Mama kaget. Aska, maafkan Mama nak," isak Yuni. Hingga pagi menjelang, Aska masih belum sadarkan diri. Wajahnya juga terlihat sangat pucat. Adlan berjalan dengan kaki terpincang keluar rumah. Ia mengeluarkan sepeda motornya ke halaman. Beberapa saat kemudian, motor yang dikendarai Adlan pun melaju meninggalkan halaman rumahnya. Di dalam kamar, rupanya Aska perlahan-lahan sudah mulai tersadar. Suaranya lirih terdengar saat mengucapkan kata, "Sakit." Yuni memeluk dan menciumi anak semata wayangnya itu dengan penuh kasih. Namun hanya beberapa saat saja, ia lantas menjerit ketika mendapati Aska yang tadi ia peluk berubah menjadi sebuah kepala dengan mata yang melotot menatapnya. Yuni melemparkan kepala tersebut dan berlari keluar rumah. Ia terisak-isak saat berada di luar rumah. Beberapa ibu-ibu tetangganya terlihat heran melihat Yuni yang sudah mirip seperti orang gila tersebut. Namun mereka nggak ada yang berani mendekat, karena memang walaupun bertetangga, mereka tak pernah saling bertegur sapa. Saat Adlan tiba di rumah bersama seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang membawa tas peralatan kesehatan tersebut, segera menenangkan Yuni. "Sayang, ini aku. Tenang, kamu kenapa?" ucap Adlan seraya memeluk tubuh istrinya yang gemetar. "Dia bukan Aska," isaknya. "Maksud kamu apa sih? Kamu kenapa bisa sampai keluar begini? Ayo masuk ke dalam." Saat mereka masuk ke dalam kamar, terlihat Aska masih terbaring lemah. Mata Aska perlahan-lahan terbuka setelah diperiksa oleh Pak Mantri. "Bah, sakit bah," rintih Aska. "Iya sayang, Abah tahu." "Ya Allah Aska, kenapa bisa kamu sampai seperti ini sayang?" "Tipesnya kambuh ini," ujar Pak Mantri. "Lalu bagaimana Pak? Apa harus dibawa ke rumah sakit?" tanya Adlan kalut. "Ya lebih baik dibawa saja ke rumah sakit, agar bisa ditangani lebih lanjut." "Ya Allah," ucap Adlan sembari mengelus kepala anaknya. Hari itu juga, Aska dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Namun sepanjang perjalanan, anak itu hanya menangis dan menangis, membuat ayahnya menjadi semakin panik dan khawatir. Sementara Yuni cuma diam saja, tatapan matanya kosong dan seperti orang tak sadar.
Singkatnya, setelah sampai di rumah sakit, Yuni malah mengamuk dan terus-menerus meneriakkan kata hantu sambil menunjuk ke arah perawat yang lalu lalang di depannya. Akibatnya, Adlan kena teguran dan disuruh untuk menenangkan terlebih dulu istrinya kalau mau masuk ke dalam. Adlan kalang kabut, ia terus memikirkan anaknya, namun juga harus berusaha untuk menenangkan sang istri. Seorang ibu-ibu yang memakai kerudung berwarna merah hati dengan manik-manik putih nampak menatap Adlan dan Yuni. Lalu dengan sedikit tertatih, beliau berjalan ke arah keduanya. "Istrimu kena kiriman orang, seseorang yang pernah dekat dengannya. Berhati-hatilah," ujar ibu-ibu tersebut membuat Adlan termenung. "Maksud ibu, kiriman seperti apa? Guna-guna kah?" tanya Adlan. "Kiriman yang tidak bagus dan niatnya untuk menghancurkan rumah tangga kalian. Berhati-hatilah, karena ada sosok yang mengikuti kalian," ucap si ibu sebelum pergi. "Bu," panggil Adlan, namun saat ia akan mengejar ibu-ibu tersebut, tiba-tiba saja Yuni pingsan yang membuat Adlan mengurungkan niatnya mengejar si ibu. 3 hari sudah Aska dirawat di rumah sakit tersebut. Perlahan-lahan keadaannya mulai membaik. Adlan nampak senang. Namun kini malah istrinya lagi yang berbeda. Yuni banyak diam dan sering melamun. Hari itu merupakan hari kelima dan sebentar lagi Aska sudah boleh pulang ke rumah. Sengaja Adlan meminta bantuan pada Romi untuk menjaga anak dan istrinya di rumah sakit. Karena ia sendiri akan pergi ke sebuah tempat yang merupakan pondok pesantren. Ia ingin meminta bantuan pada salah satu kiai yang mengajar di pesantren itu. Adlan menimang-nimang botol air doa pemberian dari sang kiai. Air itu nantinya akan ia minumkan pada anak dan juga istrinya. "Kok lama? Kemana saja kamu?" tanya Romi. Adlan hanya tersenyum dan memilih untuk tidak menceritakan perihal kemana dia pergi tadi. Saat berada di rumah, Adlan menerima panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Si penelpon mengancam dan mengata-ngatainya. Adlan tidak menanggapi dan lekas mematikan sambungan telepon tersebut. Malam harinya, ketika Adlan sedang minum kopi sambil menonton televisi, ia dikagetkan dengan suara seperti atap-atap di atasnya dibongkar paksa. Namun ketika ia menengadah, atap-atap itu masih terlihat utuh dan baik-baik saja. Lalu, apa yang ia dengar barusan? Krek, krek. Suara aneh lagi-lagi muncul dari balik lemari yang digunakan Yuni untuk menaruh piring serta gelas-gelas koleksinya. Adlan mencoba mencari sumber suara aneh tersebut, namun tidak ada apa-apa di sana. Adlan juga membaca surah An-Nas ketika ia mengingat kata-kata dari si ibu beberapa hari lalu. Namun, entah kenapa baru sepenggal ayat yang ia baca, mendadak suhu ruangan ber-AC itu menjadi panas. Adlan mengedarkan pandangannya ke segala penjuru ruangan, namun matanya tak bisa menangkap apa-apa. Dari dalam kamar, terdengar suara jeritan dari istrinya. Adlan bergegas masuk ke dalam kamar, dan matanya terbelalak ketika sudah berada di ampang pintu. Ia melihat Yuni yang sudah duduk meringkuk, menangis sesenggukan di sudut ruangan kamar. Di kasur, Aska, anak itu mengalami kejang-kejang. Mulutnya berbusa dan bagian hidungnya mengeluarkan darah kental yang menghitam. Adlan sangat panik saat itu, sampai-sampai ia tak bisa mengingat apapun tindakan. Sampai-sampai ia tidak bisa mengingat apapun tindakan yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan anaknya. "Rumah sakit, kita bawa Aska ke rumah sakit," ujar Adlan setelah beberapa saat berpikir. Namun Yuni tak bergeming, wanita itu terus saja menangis dengan wajah yang ditutup dengan kedua telapak tangannya. "Yuni, ayo kita bawa Aska ke rumah sakit." "Kau ikut atau tinggal?" ujar Adlan. Karena keadaan Aska sudah benar-benar sangat mengkhawatirkan, akhirnya Adlan meninggalkan istrinya di rumah seorang diri. Adlan memacu kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Beberapa pengguna jalan lainnya sempat mengklakson karena kendaraan Adlan menyelip dan mengambil jalan orang tanpa menyalakan lampu sen dan tanpa menggunakan helm. Adlan tak peduli. Saat itu yang ia pikirkan hanya keselamatan anaknya. Namun untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Saat sampai ke rumah sakit, rupanya keadaan Aska sudah tak bernyawa. Dunia Adlan serasa hancur seketika. Bagaimana tidak, anak yang sangat dia cintai meninggal tanpa sempat diberikan pertolongan. Adlan histeris, dan beberapa perawat juga satpam mencoba menenangkannya. Aska adalah satu-satunya alasan Adlan mau memberikan kesempatan kedua untuk Yuni. Tapi sekarang, setelah selesai acara menuju hari, keluarga Adlan pulang ke kampungnya masing-masing. Kini tinggallah mereka berdua di rumah tersebut. Suasana rumah tegang dan sepi. Hanya ada suara cicak dinding-dinding rumah. "Aku ingin cerai," ucap Yuni. "Kenapa?" Ini baru 7 hari setelah kepergian Aska, dan kau masih sempat-sempatnya memikirkan hal itu. "Aku ingin Malik, hanya Malik," ujar Yuni membuat Adlan yang penyabar itu menjadi dongkol. "Sudah dari waktu itu kau kusuruh pergi, tapi kau malah memilih tinggal dan merengek meminta kesempatan kedua padaku. Kau jangan seenaknya begitu, Yun. Apa kau tak merasa sedih karena kepergian Aska?" "Yang mati tidak perlu ditangisi," jawab Yuni ketus tanpa menoleh. "Baik, kalau memang itu yang kau mau, mulai malam ini aku jatuhkan talak 1 untukmu, Yuni," ujar Adlan lalu masuk ke dalam kamar dan mengemasi barang-barangnya. Malam itu Adlan berjalan kaki menuju ke rumah Romi, sahabatnya. Di sana Adlan menceritakan semuanya pada Romi sambil terisak. "Sudah kau talak?" "Ya, dia mau seperti itu." "Aku bisa apa, Mi?" Romi menghela nafas panjang. "Kenapa kau baru cerita sekarang setelah kejadian, Lan?" "Ya Allah, apa kamu tidak percaya padaku sebagai sahabatmu? Kalau dari awal kau cerita padaku, mungkin aku sudah bisa menolongmu. Setidaknya membawamu kepada seseorang yang bisa membantumu," ujar Romi dengan nada penuh penyesalan. Bahu Adlan semakin terguncang. Tangisnya kembali pecah. Romi memeluk Adlan dan menenangkannya. "Semua sudah terlanjur. Aku tidak menyalahkanmu, sama sekali tidak. Luapkan semuanya. Menangislah kuat-kuat agar kau lebih tenang setelahnya," ucap Romi seraya mengusap-usap punggung Adlan. Hari itu Romi datang setelah pergi selama 2 hari. Ia membawa sesuatu mirip botol kecil dan memberikannya pada Adlan. "Jangan tanya ini apa dan aku dapat dari mana. Yang pasti ini akan sangat berguna untukmu. Kalau masih bisa bertemu dengan Yuni, masukkan 3 tetes minyak ini ke dalam minumannya. Aku yakin Yunimu itu terkena sesuatu yang jahat dari laki-laki itu," ujar Romi. "Tapi Aku tidak memaksamu untuk rujuk dengan Yuni. Aku hanya ingin kau membebaskan Yuni dari pengaruh laki-laki itu untuk terakhir ini saja, Lan. Bagaimanapun juga, Yuni pernah ada di hatimu, dan mungkin sampai saat ini pun masih ada. Tapi, apa ini tidak menyalahi agama?" "Ya Allah, ini hanya perantara, Lan. Kau berobat ke dokter dan sembuh pun itu cuma perantara. Semuanya Allah juga yang menentukan. Kita sebagai manusia wajar saja jika ingin berikhtiar," ucap Romi. "Sudah, jangan ragu-ragu. Aku tidak mau kau benci pada Yuni dikarenakan pengaruh dari laki-laki itu. Setidaknya, walau kalian bercerai, kalian tidak bermusuh," nasihat Romi. Adlan membenarkan perkataan dari sahabatnya itu dan berjanji akan menuruti saran yang diberikan oleh Romi. Adlan berhasil memasukkan minyak tersebut ke dalam minuman Yuni.
Awalnya Yuni seperti ragu untuk meminumnya, namun karena dipaksa oleh Adlan, akhirnya Yuni pun meminum air tersebut. Dan setelah hari itu, Adlan sudah tak pernah lagi menemui Yuni, sebagaimana janji yang sudah ia ucapkan saat memaksa Yuni meminum air waktu itu. Di acara 40 harian Aska, Yuni datang menemui Adlan dengan menangis-nangis. Ia meminta maaf. Namun Adlan yang sudah memantapkan hatinya untuk tidak akan rujuk lagi dengan Yuni itu pun hanya menasihati Yuni, "Kejarlah kebahagiaanmu, Yun. Dan kudoakan semoga kamu mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada aku, dan yang bisa membahagiakanmu dunia dan akhirat," ucap Adlan sebelum meninggalkan rumah itu. Rumah dan kendaraan yang ada ia berikan semuanya untuk Yuni, dan Adlan hanya keluar dengan sehelai pakaian dari rumah yang penuh kenangan tersebut. Setetes air mata jatuh dari sudut mata lelaki baik tersebut ketika ia mengakhiri ceritanya. "Untuk mantan istriku, dimanapun kau berada, doaku selalu menyertaimu. Semoga kau bahagia dengan laki-laki yang sekarang telah menjadi suamimu. Aku pun di sini sudah mempunyai keluarga kecilku, dan anakku Aska yang sekarang sudah berumur 2 tahun. Mungkin bila ada jodohnya, kita bisa berbesan," ucap Adlan dengan senyum manisnya. Semoga saja dari cerita ini kita semua bisa mengambil hikmahnya, menjadikan jalan cerita yang pernah mereka lalui sebagai pelajaran bagi kita semua. Demikian sahabat Sejuta Kisah, silahkan tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita mistis terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.